pengen nyalokno lurah tapi nyontoh programnya Pak Erwin ini piye kira-kira? Setuju gak sampe? Cocok. Nambah kompetisi yang Seperti kemarin itu Cak yang penjual mie ayam itu loh. Oh iya. Nah, itu kan bantuan mie. itu Cak, ayamnya. Gak ada Pak Mas Des. Iya Mas. Pak warga Kabupaten, Pak? Iya, Asli warga. Asli. Kepatian asli kula, Mas. Ya, warga Kepatian asli. Ketika mereka sakit berobat di salah satu dokter dan biayanya sepenuhnya dibiayai oleh desa. Biaya praktek dokternya sama kalau nggak salah itu sekitar obatnya. Itu. Oh, kalau bantuan dari desa itu banyak, Mas. Kan usahanya itu gonta-ganti saya. Dulu pertama usaha itu jualan es degan. Dulu pernah dibantu, misal seperti tremos, seperti itu. Terus Yang saya rasakan selama ini, terutama untuk anak-anak saya ya, untuk dari bantuan pendidikan. Mulai anak saya kelas 1 sampai dengan sekarang kelas 6 sudah mendapat banyak sekali bantuan dari Pak Kades, dari Desa Kepatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Rasan-Rasan Ruang Jurnalis IJTI. Iki rasa-rasa nopo maneh iki? Iki spesial, Cak. Spesial. Spesial. Pakai telur berarti. Pakai telur. Dikareti loro iki. Dikareti telur. Ya. Kenapa? Kenapa kok harus spesial malam ini? Spesial ya, karena studio kita juga baru. Oh, ya, iya. Tampilannya juga baru. Studio baru. Ya, lebih klasik lah. Iya. Lebih klasik. Nah, Iya. yang kedua ini lebih spesial lagi, Cak. Apa iku, Rek? Tamu kita, Cak. Oke, siapa nih tamu kita malam Ini ini? tamu kita ini orangnya ini cerdas ya. Cerdas. Tegas dan disayangi warganya. Oke. Tapi siji ya, Apa? kurang tampan. Oh, saya gantengan awak dhewe. Ganteng awake dhewe. Oh ya pasti. Kalau di podcast ini yang paling ganteng adalah saya dan Lontong. Amin. Duet gemoy. Oke, kita sapa langsung narasumber kita malam ini, Kepala Desa Kepatian Bapak Erwin Pribadi. Iya. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Erwin. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat gak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Rek, Mas yo rodok adem ini kan ya. Tapi wajah sumringah aja. Oh, sumringah. Cair kata. Nah, kenapa ini sumringah? Informasinya nih, Nah. kemarin baru saja dapat ini tambahan jabatan nih dari Iya. pemerintah pusat. Iya. Jadi berapa tahun sekarang ini? Ya, jadi awalnya kita kepala desa itu kan dasar kita dari Undang-Undang 6 ya, 2014. Kemudian alhamdulillah kemarin direvisi oleh pemerintah dan dewan menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, di mana salah satu pasal itu memang memberikan tambahan jabatan buat kita 2 tahun ke depan. Oh, Ya. jadi sekarang jadi berapa tahun, Pak? Totalnya 8 tahun. Jadi 8 tahun Totalnya hari 8 ini. tahun. Nggih. Nah, berarti ini kita ucapkan selamat dulu nih. Selamat dulu, Pak kepada Erwin. Kepala desa terutama Siap. Desa Patian ya, Siap. dan seluruh kepala desa di seluruh Indonesia karena sudah ditambah jabatannya oleh Amin, pemerintah Alhamdulillah, pusat. alhamdulillah. Nah, berarti kalau hari ini Ya. kurang berapa tahun jabatan jenengan ini? Kalau untuk yang periode saya berarti kurang hampir 3 tahun ya. Efektif per sampai Desember 2027. Berarti sudah 2 periode ini. Pak. Iya. Sudah 2 periode ya. Kalau masa periodisasi ya, Iya. saya dilantik kan 5 Desember 2019. Oke. Ya, jadi nanti harusnya saya habisnya itu Desember 2025. 25 Tapi ya. kan ada injury, bal-balan yang injury. Injury time. Ada tambahan 2 tahun, berarti ya sampai Desember 2027. Nah, itu kan tambahan masa Ya. jabatan ini kan Ya. baru diterima 2023 kemarin kan? Iya. Nah, ini kan berarti kemarin waktu awal desa itu kan biasanya apa istilahnya awal-awal pemerintahan itu apa? RPJMD. Nah, nyusun program itu kan, Pak. Itu kan Iya. pastinya kan masih disusun hingga tahun 2025. 25. Lah Iya. untuk 2 tahun ke belakangnya apa ini tetap Nyusun lagi ataukah tetap RPJMT yang kemarin? Ya. Jadi gini, kita kan ada proses namanya review ya. review? Nah, kita Oke. review karena ini ada penambahan 2 tahun dari pemerintah, otomatis RPJMDes yang 6 tahun itu harus kita review lagi, Mas. Iya. Ya. Jadi RPJMDes itu kan pembangunan berkelanjutan. Oke. Selama betul. saya menjabat 6 tahun kemarin, berarti
itu adalah isi visi misi kepala desa selama menjabat. Pasca ditambah 2 tahun ini otomatis harus dirubah lagi, Mas. Oh, harus dirubah Harus lagi dirubah ya. lagi karena breakdown dari apa ya? Bahasanya rotok melete, Mas. Ya. Oke. Breakdown. Ya. Jadi RPJMdes itu memang kita kemarin tuh hanya 6 tahun ya. Visi misi kita itu hanya memuat inti perjalanan jabatan saya selama 6 tahun. Pasca ditambah 2 tahun ini tentu RPJMdes harus kita review ulang, Mas. Harus kita breakdown lagi karena setiap tahun desa itu mempunyai kewajiban membuat yang namanya RKP. RKP. Ya, itu tiap tahun. Jadi otomatis kalau kita ditambah lagi 2 tahun berarti untuk 2026, 2027 ya harus ditambah lagi RPJM-nya. Itu nanti diubah atau bagaimana RPJM ini? Jadi gini, RPJM itu nanti kalau kita diberikan kesempatan untuk melakukan review, itu boleh diubah, boleh ditambah, kita sesuaikan. Oh. Kita sesuaikan. Dan skala prioritas pembangunan yang belum kita lakukan ya itu yang harus kita kerjakan di 2 tahun berikutnya nanti. Di 2 tahun. Iya. Tambahan itu tadi ya. Iya. Nah, Pak, kalau menyusun RPJMdes itu tadi yang itu tetap mengumpulkan warga lagi ataukah internal sendiri toh, Pak? Gini, tetap itu Prosesnya prosedur. seperti Ya, apa? tetap prosedurnya itu kita mengumpulkan warga untuk musdes ya. Kemudian ada nanti sistem delegasi ya, keterwakilan perempuan, keterwakilan remaja. Itu nanti kita akan kumpulkan lagi 2 tahun ke depan ini kamu maunya apa? Dan harus itu juga harus ada fungsi kontrol ya. Oh, Yang sudah saya kerjakan ini sudah sesuai apa belum? oke. Berarti nggak serta merta sudah ada perpanjangan nih nggak usah ngumpulin lagi. Bukan begitu ya, tetap ya. Harus, Mas. Artinya harus dalam rangka review RPJMdes karena ada tambahan jabatan ini, itu selain review juga RPJMdes yang sudah disahkan di 2019 ya, Iya, 2019. itu bisa ditambah, diubah dengan RPJMD yang baru, gitu Betul, ya. betul. Oke, Diubah, diperbaiki ya sesuai dengan visi misi kita 2 tahun berikutnya. oke. Kalau melihat atau dari RPJMdes yang kemarin sudah ditetapkan nih oleh Desa Kepatihan, ini apa fokus dari program yang ada di Desa Kepatihan? Iya, jadi gini, Mas. Kepatihan itu kan memang ketika pertama kali saya menjabat, itu saya punya namanya program skala prioritas. Kesehatan, kemudian pendidikan, ekonomi, dan kemudian yang keempat adalah infrastruktur sebetulnya ya. Tetapi karena wilayah saya itu sudah cukup berdaya ya untuk infrastruktur, jadi itu bukan prioritas penting bagi saya. Kemudian yang kelima adalah sosial. Oke. Tapi titik tekan saya memang selama 2019 sampai 2025 ini, Mas, itu memang saya titik tekankan dari 3 tadi itu. Hanya 3 itu. Nah, kesehatan, ekonomi, dan Pendidikan. Oke. Nah, kalau ini yang kemarin sempat viral nih, ya kan? Karena Kepala Desa Kepatihan kan senengannya viral. Senengannya viral. Wake Ada masalah ya. Tapi sajane bukan senengannya viral, tapi memang programnya yang membuat viral itu ini programnya. inovatif dan sebagainya. Sempat beberapa kali kan saya lihat di media mainstream maupun media sosial, kesehatan ini paling diminati. Oke. Paling berdampak langsung kepada masyarakat. Nah, ini seperti apa kalau di program kesehatan ini, Pak Kades? Jadi ini saya menceritakan sedikit ya. Oke. Sedikit. Loh, kata betul apa kok? Ini jam itu cek tobo iki, Pak. Betul bayar gitu. Gini, Mas. Saya itu berangkat dari keprihatinan saya ketika pandemi kemarin 2020, 2021 ya COVID. Itu kan banyak pekerja yang PHK. Ya, betul. Ya. Yang awalnya dia bekerja di perusahaan swasta, di perusahaan BUMN mungkin ya, BUMD, itu banyak yang PHK. Awalnya dia bekerja itu kan dibiayai, Mas, BPJS oleh perusahaan ya. Dan ketika situasi COVID yang kemarin begitu luar biasa, mempengaruhi ekonomi. Nah, mempengaruhi ekonomi, dia kan harusnya PHK. Lah PHK dia kemudian kan tidak mampu ngangsur lagi BPJS. BPJS-nya itu. Betul. Ketika dia datang ke desa, minta istilahnya itu KIS ya, Kartu Indonesia Sehat itu. Ketika kita ajukan, ternyata itu oleh pemerintah tunggakan dia itu harus dilunasi dulu. Oh, artinya karena kemarin PHK tidak dibayar perusahaan kan, Betul, ya kan? betul. Ini masih harus ditutup dulu kalau mengajukan itu. Jadi sebagai penerima bantuan pemerintah yang masuk pada DTKS, itu setelah disisir oleh pemerintah dia punya tunggakan. Nah, persoalan saya waktu itu bagaimana orang sakit harus melunasi,
tunggakan yang kemarin. Bahkan ada yang di blacklist kayaknya ya. Banyak mas. Banyak. yang blacklist. Apalagi kalau dipaksa membayar itu, wis PHK Wis duit PHK, di mana, duit ya di kan? mana? Kayak orang pendino yang angel. Ya, Nah, ya, dari ya, situ ya. terus seperti apa, Pak? Ya kemarin dari situ kemudian saya konsultasi dengan beberapa teman-teman juga termasuk dinas pengampu ya, DPMPD juga. Apakah boleh saya membiayai warga saya yang sakit? Ya. Ya, waktu itu angan-angan saya memang agak sedikit lebay ya mas ya. Piye caranya saya membiayai warga saya yang opname, yang rawat inap. Iya. Ternyata kalau hal itu saya terapkan, ini agak sulit pada nomenklatur APBD saya. Oke, ya, Gesekan. ya. Atau gesekan. Jadi akhirnya saya putuskan ya Vaskes tingkat 1. Vaskes tingkat 1 itu adalah pengobatan ke dokter terdekat. Terdekat. Klinik. 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 Atau klinik terdekat. Iya. Nah, artinya dari pengalaman COVID, PHK tadi, apa program kesehatan yang ada di Desa Kepatihan? Ya, pada saat itu kemudian kami tercetus ide membuat kartu namanya Kartu Kepatihan Sehat, KKS ya. Nah, kebetulan juga di wilayah saya hanya ada satu dokter umum yang praktek. Di Dokter Kepatihan. umum di Kepatihan, ya. Kemudian kami kerjasamakan, kita bikin MOU. Pak dokter, bisa nggak kalau warga saya yang sakit, bawa identitas dari desa itu kemudian diobati plus obatnya, tapi kemudian akhir bulan baru saya bayar Ya. dari APBDes ya, tentunya dari Oke. APBDes. Beliau oke, nggak ada masalah. Beliau juga sedikit sosial juga pada warga sekitar. Ya akhirnya Maret 2023 kita launching program itu. Nah, mohon maaf mas, Ya. kartunya semacam ini ya. Hmm. Nah, kartunya semacam ini. Heeh. Ini kemudian mohon maaf saya tutup namanya. Ya. Ya. Jadi ada barcode di sini, di mana data-data warga saya yang memang berhak mendapatkan kartu kepatihan sehat ini bisa memanfaatkan kartu ini. Berarti dicetak sendiri itu ya. Jalan oleh desa, Mas. Oleh desa Ya. ya. Siap-siap. Kartu sehat itu untuk siapa saja, Pak, di sana? Kartu sehat ini memang tidak semua warga masyarakat bisa menerima kartu ini, Mas ya. Terutama warga saya yang memang terdata di DTKS. Ya, karena ini adalah memang betul-betul adalah orang-orang yang memang berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Artinya tetap datanya itu dari dinas sosial. Betul. Jika betul. ada warga yang ternyata tidak masuk di DTKS, Ya, itu gimana? kalau memang dia kita survei, kita cek Ya. dan kondisi ekonominya memang membutuhkan bantuan, ya tetap kita beri bantuan, Mas. Oke. Karena di TKS itu kadang-kadang masih berupa konsep usulan. Siap. Mas, ngomong masalah program kesehatan ini sepertinya sangat menarik karena ini berdampak langsung kepada masyarakat kan seperti ini. Iya. Nah, sebelum kita lebih jauh, mungkin kita ngopi dulu saja. Mas. Oke, kita agar ngopi lebih dulu. gayang dan lebih semangat lagi. Oke, Boleh. monggo, ngopi Boleh dulu. diminum ya? Monggo. Pak, untuk program kesehatan ini ada berapa orang sih yang menerima, yang memanfaatkan program ini? Ya, kalau jumlah pastinya itu sekitar 1.600 sampai 1.700. 1.600. Wah, kecak iku, Cak. Oke, berarti. Nah, Tapi iya. dinamis ya Mas ya. Dinamis artinya ya mohon maaf ada yang meninggal, ada penambahan, oke. kemudian kita nyatakan mampu, ya itu otomatis pasti kita coret. 1.600. Kalau total penduduk Kepatihan berapa, Pak? Kurang lebih 5.600. Berarti ini sebagian kecil saja ya? Iya. Nggak merata. Iya, iya. Seharusnya kalau program itu merata, Cak. Kalau yang bersangkutan tadi sudah menjadi peserta BPJS reguler, kan nggak boleh dapat bantuan dari desa, Mas. Oke, ya. Iya. Artinya ini justru sisi keadilan Betul. Pak Kades. Berarti kan begitu. keberpihakannya jelas Iya. untuk siapa, Iya. begitu. Kalau ini Pak Kades, bagi masyarakat ini kan untuk Vaskes pertama. Satu, ya. Kalau misalkan butuh opname warga jenengan, Ya ini sebetulnya yang sering terjadi Mas ya. Ketika warga lapor, Pak ternyata anak saya harus opnam, harus dirawat di rumah sakit. Ini yang saya bingung Mas. Ya seharusnya mohon maaf, iya, ya ini harusnya beban tanggung jawab pemerintah. iya. Ya, pemerintah yang harus menanggung sebetulnya. Pemerintah kabupaten. Iya, kalau desa kan bukan tidak mampu Mas, kita terbentur dengan regulasi. Betul. Kita nggak boleh terlalu berlebihan mengcover kesehatan bagi warga miskin, nggak boleh. Anggaran kita kan juga terbatas Mas. Ya. Tapi ada ya Pak ya itu yang ngeluh, Pak ini opname terus gimana solusinya Pak Kades? Banyak ya. Jadi gini, saya mau menceritakan sedikit gini Mas ya. Iya. Jadi saya sempat bingung ya. Tahun-tahun kemarin itu kan ada kartu Jombang Sehat ya. Oke. Nah, Iya. kemudian nggak tahu kenapa kemudian kan di-cut oleh pemerintah karena ada faktor X lah. Ya. Kemudian kan ada CSR dari rumah sakit umum. Ya. Ya, jadi warga yang tidak mampu kemudian bisa dibiayai oleh CSR-nya rumah sakit umum. Iya. Tapi saya tidak tahu kenapa ketika ada warga yang mau berobat ke situ dan dia adalah BPJS yang reguler dan memang menyisakan tagihan, Ya. Oke.
itu oleh rumah sakit terdeteksi dan dia tidak boleh mendapatkan hak CSR-nya rumah sakit. Seperti itu. Seperti itu ya. Sampai seperti itu, Mas. Ya. Akhirnya pemerintah desa bingung juga untuk mencarikan solusi itu Iya, ya. mau enggak mau saya harus bikin surat pernyataan, harus diangsur. Begitu. Oh, Saya begitu ya. menjamin. Ya. Berarti Kades ini pasang badan untuk menjadi jaminan Iya, Mas, warganya. ini dari pasang badan. Cak, piye lak disumbang. Awake itu. Tangisi iya ini loh. Ya. Artinya ini sebuah persoalan yang memang harus diselesaikan Iya, bersama ya, iya, karena memang kita tahu di Jombang ini kan belum ini ya, kalau di program kesehatan belum total health Iya. coverage itu Iya, kan ya. betul. Jadi sudah berapa Pak yang kemarin coba buat surat pernyataan untuk ngangsur itu kalau inget itu? Ya tidak sering ya, Mas ya. Tidak sering ya. Artinya dalam 1 bulan itu bisa 1, bisa 2. Karena memang status ekonominya memang betul-betul tidak mampu. Kan tidak mungkin kalau dia saya pertahankan di rumah sakit tagihannya semakin bengkak. Betul. Jadi- Dan dia juga tidak masuk ke DTKS, Betul. tidak juga mendapatkan KIS. Betul. Ya. betul. Ini memang persoalan-persoalan yang kecil tapi nyerimpeti, terutama untuk pelayanan kesehatan di masyarakat kita. Nah, iki aku penasaran, Cak. Dalam 1 bulan ini kira-kira klaimnya sampai piro sih? Iya. Itu yang sering ditanyakan teman-teman juga. Sebetulnya tidak banyak, Mas. Kalau desa, mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf. Kalau desa-desa yang lain mau melaksanakan ini, sebetulnya biayanya nggak besar kok, Mas. Saya dengan angka yang mendapatkan bantuan kurang lebih 1.600 orang, tagihan saya tiap bulan kisaran 1,5 juta sampai 2 juta kok cuman. Oh, cuman segitu Iya. ya? Nggak besar sebenarnya. Enggak. Nah, Itu Kalau- modelnya gimana? Itu apakah dari 1.600 kartu itu ada iuran tertentu yang diberikan kepada vaskes 1 atau dokternya atau gimana? Enggak. Jadi gini, kalau ada warga saya berobat ke dokter yang memang sudah kerjasama dengan desa, itu kemudian dia membuat tagihan di akhir bulan. Oh. Ya, tagihan dialihkan ke desa, kemudian kita cek jumlah yang sakit benar, kemudian bendahara desa saya suruh cetak SPP, kita ambil uangnya di bank, kita bayar. Oh, dan ini boleh menurut regulasi Boleh, undang-undang desa. boleh, tapi prosesnya tuh agak jelimet kemarin, Mas. Ya. Jadi ketika saya membuat kebijakan itu yang nentang luar biasa. Yang nentang luar biasa. Ya dari ada teman-teman dari dinas juga, Pak ini nggak ada dasarnya, ya, Pak ini nggak boleh. Pemerintah hari ini gencar-gencarnya untuk BPJS mandiri. Ya. Ya mandiri kan kalau yang punya uang, kalau nggak punya uang, atau jangan-jangan mereka berpikir program sehat kartu kepatian sehat ini bertabrakan dengan program yang ada di kabupaten, Pak? iya sebetulnya kan kita bukan kompetitor ya, Mas. Iya. Kalau untuk bantuan sosial kan kita bukan lawan pemerintah. Apa sih artinya desa kepatian untuk Iya. membantu masyarakat di bidang kesehatan? Sebetulnya kan bukan pada konteks kompetisi ya. Iya. Jadi saya tergerak untuk membantu ini karena saya bisa merasakan, Mas, kesehatan itu faktor penting ketika orang mau bekerja, mau melakukan apapun juga. Faktor kesehatan kan utama, Mas. Betul. Ya kan, nggak mungkin orang mau melakukan pekerjaan kondisinya sehat, engkri-engkrian, nggak mungkin, tuh, Mas. Iya. Harusnya disupport itu ya. Iya, betul. Ya harusnya seperti itulah. Nah, kira-kira ya, ada program jaminan sehat nih ya kan di Desa Kepatian. Gak pingin ngalih Desa Kepatian ah? Enggak, aku malah pengen nyalok lurah tapi nyontoh programnya Pak Erwin ini, piye kira-kira? Setuju gak saya? Cocok. Nambah kompetisi yang berbeda. Ya. Nah, dengan apa namanya program kesehatan tok ini kan wis apa istilahnya? Istilahnya nek wong Islam ku kafah kaya untuk kemudian melindungi warganya yang sakit ya. Jangan-jangan nanti akeh lho Pak, wong-wong desa-desa lain gara-gara roh programnya kepingin dadi warga Desa Kepatian. Oleh nggak Pak kira-kira Boleh, Pak? Pak. Boleh. Boleh nggih? Kalau seandainya teman-teman mau studi tiru misalnya ya monggo saja. Loh, bukan studi tiru ini. Maksudnya ada eksodus warga-warga yang karena melihat program ini itu kan akhirnya kepingin jadi warga Kepatian gitu loh. Gimana? Bisa nggak ini kira-kira? Ya selama itu keinginan yang bersangkutan ya monggo, kita kan hanya menyediakan saja. Selama dia memang berhak untuk mendapatkan bantuan itu. Sebetulnya gini Mas ya, mohon maaf. Desa-desa yang lain sebetulnya juga bisa melaksanakan itu juga bisa. Jadi maksud saya, harus gak perlu pindah lah, ya. Pindah biayanya tambah akeh loh Mas, nyewa omah bareng Kepatian bareng. Kepatian itu sewanya larang loh Mas, ngomong ya. Kan di kota. Program ini wapi Cak Kasih. Makanya 2 periode. Oke. Makanya lan bupati ya, Pak. Maksudku ya nek daripada wong-wong kok pindah nang Kepatian kabeh kan gak cukup terus larang ya. Dadi bupati cek nih Cek luwe ombo.
Pernah punya mimpi begitu? Kalau mimpi pernah lah. Oke. Ya. Mimpi boleh kan? Boleh. Mimpi. Ya. Semoga dari paparan Pak Erwin ini bisa jadi inspirasi lah ya kepada desa-desa yang lain. Amin. Nah, Pak Lurah, tuh kok Ya. Pak Lurah sih, Rek? Lah sebenarnya ini Pak Lurah apa Pak Kades sih sebenarnya? Kalau warga itu biasanya kan ya saya sampai dewe sendiri biasanya kan Pak Lurah nonton kan? Iya, Kalau iya, desa. iya. Nah, sebenarnya bedanya apa sih Pak Lurah sama Iya. Kades ini? Kalau kepala desa itu gampangnya dipilih oleh masyarakat. Kalau lurah itu tunjukan dari pemerintah daerah. Oh, Rata-rata PNS. begitu ya. Nah, kalau Iya, di Jombang iya, kebetulan iya. hanya 4 kelurahan itu. Kemudian dari total 306 desa kelurahan itu 302 di desa, 4-nya kelurahan. Oke. Saya salah satu kepala desa bukan lurah. Ya, makanya kemarin ada beberapa temen Ya. Kades itu ya. Siap. Saat tak celuk Pak Lurah loh. Ojo celuk Lurah, Rek. Masuk nyelok des. Kau. Mosok yo. Ya. Pak Des kayak. Iya. Kadek Pak Mas Des. Des. Oke. Nah, itu untuk program kesehatan. Iya. Kalau untuk program pendidikan itu gimana? Ya, sesuai tadi yang saya sampaikan di awal tadi ya Mas. Saya memang menitik tekankan itu di bidang kesehatan, kemudian ekonomi dan pendidikan. Kalau pendidikan, alhamdulillah di tempat saya, di desa saya sejak tahun 2017 ya. Mulai seragam, tas, sepatu, Oke. alat tulis. Itu memang tiap tahun, Mas. Tiap tahun saya berikan pada mereka. Siapa yang berhak menerima? Ya warga yang memang pada kondisi ekonominya tidak mampu. Oh, begitu ya. Artinya bantuan untuk sarana pendidikan Ya. bagi mereka. Iya. Oke. Sekali lagi ini bukan kompetisi dengan Pemkab yang memberikan bantuan seragam loh Mas ya. Bukan. Itu seragam atau kain seragam? Seragam sudah jadi. Satu style. Seragam. Satu style. Ya. Bukan kain ya? Bukan. Oke. Itu tadi program pendidikan Iya. ya. Kalau beasiswa Ya. gimana, Pak? Kalau Tapi sebelum dijawab ngopi dhisik lho. wis alhamdulillah. Rasane cek Mulak, Mas. luwe. Rasa-rasanya ben tambah panas. Amin. Oke. Nah, untuk kalau program beasiswa wonten mboten, Pak? Konotasi beasiswa itu kan sifatnya kontinu ya. Iya. Tiap bulan. Kalau di tempat saya bukan beasiswa ya, tapi hanya semacam reward ya. Oh, Reward ribet. ya. Jadi kalau memang ada warga saya punya prestasi akademik, non akademik, ya itu pasti kita bantu dan kita tanya, kamu butuhnya apa? Oh, begitu Butuh ya. tas Pak Lurah, saya butuh sepatu, saya butuh seragam. Nah, insya Allah itu pasti kita bantu. Yang berprestasi ya. Ya. Nanti kalau untuk reward ini untuk seluruh warga berarti ya, bukan yang warga miskin saja atau Semuanya. gimana? Jadi Oke. kalau kita bicara reward ini, baik dia memang tergolong anak orang mampu, tidak mampu, tetap kita berikan apresiasi. Pak Kades, kalau misalnya nih satu rumah itu ada 4 anak yang bersekolah, masa hanya satu yang diberikan atau gimana? Seragam ya? Iya, yang Ya. bantuan seragam itu. Gini Mas, memang kebijakan saya kalau satu kakak itu hanya satu. Ya, karena bukan kami tidak mau ngasih, karena kemampuan kita terbatas. Ya. Ya, jadi kalau memang satu rumah ada 3 orang, kemudian ada 4 orang, ya ini kita memang nggak mampu. Kita ya tahu diri lah. Ya, pasti kita pilih salah satu yang mana. Oh Pak, anak saya yang SD atau yang SMP itu kita bantu. Gitu. Kalau tahun ini atau tahun kemarin lah ya, Ya. itu total siswa Ya. atau bantuan yang diberikan untuk pendidikan ini berapa, Pak? Untuk seragam sekolah kemarin SD, SMP, SMA, kemudian MTS sampai Aliyah? Madrasah Aliyah, Hah? kurang lebih 318 anak. 318 anak. Ya. Ya. Berarti ini dari 318 kakak berarti ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Itu Kurang biasanya diberikan waktu ajaran baru ataukah gimana? lebih. Biasanya saya berikan pada tahun ajaran baru. Kalau total anggarannya kira-kira berapa, Pak? Kisaran antara 35 sampai 40 juta. 35 sampai 40 juta. Ya. Loh ya, Wah, kesehatan wis iso ditanggung nih ya. Mari ngono terus Pendidikan. iso oleh seragam gratis bahkan bantuan jika berprestasi. Ya. Wis ta lah. Sido nyalon ta, sido pindah kakak awakmu kira-kira iki. Tapi winginane aku dibisiki, Cak. Ya apa. Ketokane arep gawe program beasiswa iki. Ketokane wis mulai disusun ketokane lho. Iya. Semoga Iya. agar manfaatnya lebih banyak ini kan Insya Allah. kepada Amin, warga amin. Desa Kepatian. Amin. Tapi kira-kira memungkinkan Kak kalau misalkan Sangat mungkin. Sangat mungkin Sangat ya. mungkin ya. Tetapi kan harusnya saya membuat kriteria yang sangat rigid ya. Satu, memang keluarga tidak mampu, anaknya punya prestasi. Ya banyak hal nanti ya, variabelnya banyak ya. Variabelnya akan banyak. Kalau ketika memang saya harus memberikan bantuan dalam bentuk uang setiap bulan,
Ya tapi persoalannya di aturan undang-undang itu saya nggak boleh memberikan uang, Mas. Oh, gitu ya memang Nggak aturannya boleh, ya. nggak boleh. Oh. Warga itu tidak boleh kami berikan uang tunai gitu ya, nggak boleh. Selain BLT ya, selain BLT ya. Karena memang kalau untuk yang bantuan tunai itu memang dari pemerintah pusat ini Iya, kan. iya, iya. Biar tidak ada tumpang tindih kan Betul, ya. betul. Ya. Itu anggarannya sekitar 35 Sampai sampai 40 jutaan. Iya, Itu untuk program pendidikan. Pendidikan, dong. iya. Nah, tadi kan ada 3 kan ya? Iya. Program prioritasnya kesehatan, Iya. pendidikan, perekonomian. Ekonomi. UMKM, Nah, ya. kalau ekonomi ini seperti apa, Pak Kades? Iya, UMKM itu saya juga setiap tahun bikin yang namanya produk unggulan desa setiap tahun ya. Jadi saya promo. Tahun kemarin itu waktu bulan puasa. Ya. Ya, bulan puasa itu UMKM di wilayah saya suruh jualan, kemudian kita berikan bantuan alat. Oh. Ya, sesuai dengan bentuk jualannya dia. Misalnya dia jualan pecel misalnya. Pak, saya mohon dibantu Magicom. Oke. Pak, saya jualan es jus misalnya. Pak, saya tolong dibantu blender. Jadi kita suruh pilih sesuai dengan bidang usahanya yang bersangkutan. Seperti kemarin itu, Cak, yang penjual mie ayam itu loh. Oh iya. Nah, itu kan bantuan mie. butuh, Cak, ayamnya. Wow. Bantuan apa bantuan? Itu bantuan apa itu, Pak? Yang Ya. disampaikan kemarin Ya, itu? kemarin saya baca ya di apa IG-nya teman-teman Rasan ya. Ya. Memang Pak Supriyono itu dulu pertama dia jualan apa dulu itu? Dia jualan es kalau nggak salah. Es degan. Es Kalau- degan. Es degan. Kemudian kata tanya, Mas, kalau kita mau bantu sampean butuh apa? Pak, saya butuh termos. Ya sudah, usulkan. Jadi nanti tetap staf saya ngecek, Mas. Jualannya benar-benar es degan apa enggak gitu. Iya. Kemudian, Pak, saya berubah lagi sekarang mau jualan keripik pisang, sampean butuh apa? Pak, saya butuh wajan, butuh kompor, Ya. butuh ya sudah. Selama desa mampu ya kita cukupi. Oke. Oh, berarti dicek langsung ya, Pak? Memang Iya. dia butuh atau Oh, tidak? iya, lah saiki mosok dek dodol pecel mari ngono njaluk blender, Mas. Ya, masuk akal ya. Masuk. Nah, Iya, maksud kacangnya ada di blender tapi ya enggak masuk lah. Nggak masuk. Kalau gini, Pak, misalkan nih saya warga Kepatian, Mm. saya butuhnya modal uang nih, Pak, gimana? Ini faktor kebetulan ya, Mas. Ini sekali lagi kebetulan ya. Saya juga memang sudah menjalin komunikasi kementerian tidak tertulis dengan salah satu bank himbara yang namanya program Super Mikro. Oh, super mikro. iya. Super Mikro ini kan tanpa agunan. Ya. Jadi kalau ada orang semacam itu ya saya bantu untuk memfasilitasi. Artinya dari rekomendasi desa Iya, iya. untuk menyambungkan kepada Betul. perbankan. Betul. Tapi selektif nggak? Ya itu kemenangan dari bank ya. Nah, kemenangan dari bank. Kita hanya merekomendasi saja. Bahkan tidak jarang, Mas. Saya ikut nagih. Ikut nagih. Ikut nagih. Lo Bentuk tanggung jawab itu berarti. tadi debt kolektor. Iya, ya. Aduh, wis ilang ngono Iya, ya. Rencanamu kepingin dadi ades bang lo. Dadi debt kolektor lo gak bahaya ta? Nagih ku, Cak. Ya karena awalnya itu rekomendasi saya, Mas. oke. Pak, tolong bantu ini, kasihan dia memang usahanya produktif. Tapi kemudian ketika dia kolek nggak bisa bayar, ya mantrinya salah satu bank itu menghadap saya. Pak, bantu saya, Pak, untuk nagih ini, Pak. Sudah macet 3 bulan. Saya bantu untuk turun. Berarti selain pasang badan juga bertanggung jawab ya akan debitur itu ya. Insya Allah seperti itu, Pak. Insya Allah. Nah itu kan tadi karena memang desa tidak boleh memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai itu kan ya, Ya. artinya bantuannya itu bentuk barang, Harus dalam bentuk seperti barang. seragam Ya. tadi, terus kemudian Alat-alat. Iya, betul, gitu. peralatan. ini bisa diberikan tiap tahun orang yang sama atau bagaimana? Kalau memang dia dari sisi ekonomi itu memang tidak ada perubahan ya atau stuck ya, ekonominya seperti itu saja, ya tetap kita berikan bantuan, Mas. Kalau memang harus rutin ya rutin. Jadi begini, Mas, ini promo ya, saya promo ini. Oke. Saya kan mencanangkan di desa saya itu tidak boleh ada orang tidak bisa makan. Oke. Itu. Jangan melihat pada saya di kota ya, melihat desa Kepatian itu jangan dari luarnya, Mas ya, banyak pertokoan, Betul. perkantoran, yang di dalam-dalam itu juga masih banyak. Ya. Saya sudah membuat kesepakatan tidak tertulis dengan para RT RW. Saya tidak mau terjadi ada warga yang tidak bisa makan. Karena pernah kejadian, Mas. Pernah diliput teman-teman media juga ada warga saya tidak bisa makan menggadekan LPG. Oh iya pernah dengar Tabung itu. LPG. Iya. Nah, itu mohon maaf saya marah waktu itu. Kenapa Pak sampai itu bisa terjadi, Iya. ya kan? Ya
itu pembelajaran buat teman-teman RT RW. Akhirnya sekarang alhamdulillah setiap kali ada orang susah pasti mereka kontak saya, Pak ini harga warga saya susah, sakit nggak bisa kerja, mohon maaf tukang beca, mohon bantuan. Ya pasti kita bantu. Itu disiapkan anggaran sendiri atau dari Nggak. pribadi? Jadi gini, saya tidak pernah mengambil uang semacam taktis itu dari dana desa maupun dari APBDes. Ya. Setiap bulan staf saya itu saya potong 2,5%. Oh, zakate Ya, ya, Itu saya potong 2,5%. Oh, iya. Itu saya akumulasi, saya kumpulkan ya untuk kejadian yang kondisional semacam itu tadi. Nah, ini juga Sedekahnya itu. menarik Iya. ini. Artinya dari tingkat desa ini sudah mulai meskipun iki gak ngomong nisab dan Iya, sebagainya iya. lah ya, Iya. ruwet lah ya. Iya. Artinya ada kesadaran. Iya. Karena ini juga dari negara gitu Betul, ya. betul. Kita sisihkan untuk warga negara yang mungkin Betul. kurang beruntung begitu Betul, ya. betul. Iya. Pak, lah ini program dari pemerintah desa Kepatian kan banyak, Ya. strategis juga, mulai Ya. dari pendidikan, Ya. kesehatan dan ekonomi. Ya. Kira-kira uangnya dari mana, Pak? Gimana ngaturnya? Iya. Jadi kebetulan ya Mas Ya. ya. Kebetulan Kepatian itu salah satu desa yang ADD-nya paling kecil. ADD-nya berapa, Ya. Pak? Kisaran 300 juta sekian. ADD ya. ADD. Nah, kalau teman-teman bisa 400, 500 ya. Dana desa saya juga termasuk salah satu desa yang paling kecil. Hanya 800 juta. 800 enggak sampai 1 M ya? Nggak sampai. Kecil itu. Oh, iya, kalau Kecil. kalau desa-desa lain kan Di atas 1 miliar ya. 1 Ya. miliar Ya. rata-rata. Tapi dengan cara demikian pun saya masih mampu ketika ada warga saya sakit mau berobat 10 kali, 12 kali. Ya kita masih mampu mengcover itu. Nah, Tapi persoalannya kan siapa orang mau sakit tiap hari kan nggak ada Mas. apa mau loro? Ojo aja. Ya. Apa kuru piye? Ya seperti itu. Artinya makanya bener kok. Ya. Tamu kita malam ini istimewa. Spesial. Spesial Dok loro. winter. Iya. Ya. Cerdas, sayangi siji. Kalah kan? Pak. Ya. Ya. Nah, itu tadi obrolan kita bersama Pak Erwin pribadi, Ya. bukan Pak Erwin yang umum ya. Itu kan ya. Ya, pribadi. Semoga ini nanti ada manfaatnya, Amin. terutama bagi warga Kepatian sendiri Amin. dan umumnya bagi warga Jombang dan Amin. warga Indonesia. Amin. Karena inovasi-inovasi ini butuh ditiru Ya. dan juga dilakukan di desa-desa Ya. lain. Nah, mungkin sebagai penutup, Pak Kades ada beberapa yang ingin disampaikan kepada warga negara Indonesia. Ya, jadi gini, saya menghimbau kepada masyarakat umum ya, dalam hal ini warga desa. Ketika memang di desa itu tidak ada program yang sama seperti milik Kepatian, tidak sama seperti desa-desa yang lain, bukan berarti itu kemudian kepala desa tidak tidak care, tidak peduli dengan warganya. Ya. Seperti awal tadi disampaikan, setiap desa itu punya namanya RPJMdes. Pak Kades itu pasti punya visi misi untuk 6 tahun itu. Maka jangan kemudian membandingkan desa ini bisa begini, desa ini bisa begini, tidak seperti itu, Mas. Ya. Jadi saya harap lebih banyak lagi memberikan usulan kepada kepala desa. Ya, jangan ragu, jangan takut. Hanya sekedar usulan saja. Saya kira kepala desa juga butuh masukan, Mas. Telinganya juga terbatas, Ya. matanya juga terbatas. Saya pikir itu yang paling penting. Oke. Ya apa closingnya? Cak. Tolong dong. Nah, ini sebelum kita mengakhiri rasan-rasan yang spesial ini, Oke. ada pantun nih untuk warga Kepatian. ini spesial. Iya. Pakai telur, karete loro. Monggo. Kuto Jombang, kutoe santri. Cakep. Deso Kepatian. Cakep. Derek ojo lali, dukung terus rasan-rasan. Oke, kita akhiri. Terima kasih Pak Sama-sama. Kades. Matur suwun, semanun. Sehat. Kita akhiri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.